Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah, karakter luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. Anakku sekalian, bagaimana? Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Anakku sudah tahu kan, kalau makan dan minum sengaja itu bikin batal puasa. Tapi tahu tidak? Ada hal yang lebih seram dari sekedar batal, yaitu puasanya sah, tapi pahalanya nol, jong. Nah, bayangkan anak-anak sudah sahur ya, menahan lapar, menahan haus sampai maghrib, tapi pas buka puasa Allah bilang, nak, maaf ya nak, kamu tidak dapat pahala apa-apa hari ini. Wah, sedih nggak? Pasti sedih kan? Nah, supaya pahala kita tidak bocor seperti ember yang pecah, nah yuk kita jaga hal-hal ini supaya pahala kita tetap ada, tetap banyak. Bagaimana? Yang pertama adalah menjaga lidah yang gatal dari berkata buruk. Ya, di dalam kitab tentang puasa, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Allah tidak butuh lapar dan haus kita kalau kita masih suka bohong dan berkata kasar. Contoh di rumah nih, lagi main game udah asik, tiba-tiba kalah. Nah, saking kesalnya lalu berkata-kata kasar, keluar semua kebun binatang, atau mengejek teman dengan sebutan yang jelek. Atau contoh di sekolah nih, membicarakan kejelekan orang lain atau menggibah. Tahu nggak ya, kalau si A itu kalau buka puasa makannya banyak sekali. Sampai ketawa. Maka itu namanya seperti memakan daging teman sendiri. Ngeri ya. Nah, yang kedua adalah menjaga mata yang liar. Puasa itu juga latihan loh mengerem mata. Contohnya, lagi puasa, tidak malah mencari video di YouTube yang isinya orang berantem atau melihat hal-hal yang tidak sopan. Mata yang tidak dijaga bisa menguapkan pahala puasa kita sampai habis. Nah, kemudian yang ketiga adalah telinga yang kepo. Nah, menjaga dari telinga yang kepo. Kalau ada teman yang sedang menguburkan kejelekan orang lain atau menggibah, apa yang biasanya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pilihannya ikut mendengar atau pergi. Nah, kalau kita ikut mendengarkan, apalagi sambil manggut-manggut, iya ya. Nah, otomatis pahala puasa kita ikut terbang jauh. Jadi lebih baik bilang, maaf ya, saya sedang puasa. Saya tidak mau mendengarkan kejelekan orang lain. Kemudian yang keempat, hati yang panas, marah-marah. Nah, banyak orang puasa jadi gampang marah nih, karena lapar, karena haus, karena panas, dan lain sebagainya. Padahal puasa itu adalah ujian kesabaran. Contohnya nih, ketika adikmu tidak sengaja menumpahkan air, lalu kena buku kamu nih, tugas kamu semuanya berantakan nih. Kamu teriak-teriak, marah-marah, sekencang-kencangnya, sampai satu rumah gemetar. Nah, marah yang meledak-ledak itu ibarat api yang membakar hutan pahala puasa kita. Jadi ingat anak-anakku, puasa itu ibarat kita sedang menabung di celengan surga. Kalau kita makan, kemudian tidak makan pada saat puasa, tidak marah, tapi malah marah, maka celengannya kosong. Atau ketika saat puasa kita tidak minum, tapi berbohong, wah, maka celengannya retak. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak ada yang ngajakin berbuat gibah, kemudian juga marah-marah, mengejek teman, caranya tarik nafas dalam-dalam, lalu bisikan di dalam hati kita,
Inni soim, saya sedang berpuasa. Insya Allah kalau kita bisa menjaga lidah kita, lisan kita, mata kita, hati kita, telinga kita, insya Allah kita akan jadi pemenang saat Idul Fitri nanti. Insya Allah. Nah, sekarang ada pantun nih dari Bu Guru. Nanti bilang cakep ya. Ya, 1, 2, 3. Pergi ke toko membeli buku. Buku dibaca sambil makan bakwan. Mari kita jaga lidah dan laku, biar puasa disayang Tuhan. Satu lagi, tepuk puasa. Siap ya? Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.